Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, perkenankan nama saya Roman Santoso ingin mempresentasikan tugas Cirebon Studies tentang kereta kencana Singa Barong dan kereta kencana Paksinaga Liman peninggalan Kasultanan Cirebon. Pendahuluan deskripsi singkat kereta kencana. Kereta kencana adalah kendaraan tradisional yang digunakan oleh Sultan dan keluarga kerajaan di Kesultanan Cirebon, Jawa Barat. Kereta ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan, kehormatan, dan warisan budaya yang kaya. Terdapat beberapa jenis kereta kencana, di antaranya kereta kencana Singa Barong dan Paksinaga Liman, yang masing-masing memiliki desain dan makna simbolis yang mendalam. Kereta kencana Singa Barong dikenal dengan ornamen megah dan mencerminkan kekuatan serta keberanian, sementara Paksinaga Liman melambangkan akulturasi budaya yang kaya, menggabungkan elemen-elemen dari kebudayaan Islam, Tiongkok, dan Hindu. Keduanya sering digunakan dalam upacara resmi seperti penobatan sultan dan perayaan hari besar, menjadikan bagian integral dari tradisi dan identitas masyarakat Cirebon. Sebagai artefak budaya, kereta kencana juga mencerminkan nilai-nilai estetika dan estetik yang tertinggi, serta pentingnya pelestarian warisan budaya untuk generasi mendatang. Melalui kereta ini, masyarakat Cirebon dapat mengenang dan menghargai sejarah dan tradisi yang telah membentuk identitas mereka. Tujuan prestasi: satu, meningkatkan pemahaman budaya, memperkenalkan kereta kencana sebagai bagian integral dari warisan budaya Cirebon, sehingga audien dapat memahami nilai-nilai dan tradisi yang terkandung di dalamnya. Menjalankan sejarah signifikan, menggali sejarah kereta kencana termasuk asal-usul dan peranan dalam upacara kerajaan untuk memberikan konteks yang lebih dalam tentang pentingnya artefak ini dalam sejarah Kesultanan Cirebon. Menggambarkan nilai simbolis, menjelaskan makna simbolis dari berbagai jenis kereta kencana seperti Paksinaga Liman dan bagaimana mereka mencerminkan akulturasi budaya serta karakter masyarakat Cirebon. Yang keempat, mendorong pelestari warisan budaya, menekankan pentingnya pelestarian kereta kencana dan artefak budaya lainnya sebagai bagian dari identitas dan sejarah masyarakat, serta mendorong audien untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian tersebut. Yang kelima, meningkatkan kesadaran estetika, mengekspresi nilai estetik dan estetika dari kereta kencana, serta bagaimana desain dan ornamen kereta mencerminkan keindahan kereta budaya lokal. Yang keenam, mendorong diskusi dan interaksi, mengajak audien untuk berdiskusi dan berbagai pandangan mengenai peran dan budaya serta sejarah dan kehidupan modern, serta bagaimana terasi dapat terus hidup di tengah perubahan zaman. Sejarah Kesultanan Cirebon. Pendiri Kesultanan Cirebon, latar belakang sejarah Kesultanan Cirebon didikan abad ke-15 di tengah perkembangan Islam di Pulau Jawa pada masa itu. Cirebon merupakan sebuah pelabuhan strategis yang menjadi pusat perdagangan dan interaksi budaya antara berbagai etnis dan agama. Tokoh pendiri Kesultanan Cirebon tidak terlepas dari peran Syekh Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Ia adalah seorang ulama yang menyebar agama Islam yang berasal dari keturunan Arab. Sunan Gunung Jati datang ke Cirebon untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengembangkan masyarakat yang melandaskan nilai-nilai agama. Proses pendirian Sunan Gunung Jati berhasil menarik perhatian masyarakat lokal dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Melalui pendekatan yang damai dan logis, ia membangun hubungan baik dengan para penguasa lokal dan masyarakat. Pada tahun 1479, ia diangkat sebagai Sultan pertama Cirebon, menandai berdirinya Kesultanan Cirebon. Pengaruh dan akulturasi. Kesultanan Cirebon merupakan hasil akulturasi antara budaya lokal Islam dan pengaruh dari budaya Tiongkok serta Hindu. Hal ini terlibat dalam seni, arsitektur, dan tradisi yang berkembang di Cirebon. Cirebon menjadi pusat penyebaran Islam yang penting dengan banyak pesantren dan lembaga pendidikan yang didirikan. Pemisihan kesultanan pada akhir abad ke-16 terjadi konflik internal di antara para pangeran yang mengakibatkan pemisahan Kesultanan Cirebon menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Kasapungan dan Kesultanan Kanoman. Pemisahan ini terjadi sekitar tahun 1627 dan masing-masing kesultanan memiliki wilayah penguasaan sendiri. Warisan sejarah. Pendirian Kesultanan Cirebon menjadi tonggak pentingnya dalam sejarah Indonesia, terutama dalam konteks penyebaran Islam dan interaksi budaya. Hingga saat ini, warisan budaya tradisi yang ditinggalkan oleh Kesultanan Cirebon masih dipertahankan dan dihormati oleh masyarakat.
Kereta Kencana Singobarong. Kereta Singobarong dibuat oleh Pangeran Losari pada abad ke-15. Kereta ini dikenal memiliki teknologi canggih pada masanya dan masih sering digunakan dalam kirab budaya di kota Cirebon. Namun Singobarong berasal dari kata Singarani yang berarti memberi nama dan barong yang berarti bersama-sama, menunjukkan kebanggaan dalam pembuatan oleh produk lokal. Kereta ini menggambarkan 3 makhluk, gajah, burung, dan naga dengan lapisan serbuk emas dan intan yang membentuk terlihat indah. Memiliki 4 roda, 2 di depan lebih kecil dari yang di belakang. Untuk memudahkan belok, roda mempunyai fungsi untuk mengurangi beban yang memungkinkan kereta berputar 90 derajat. Sayap pada kereta bergerak saat ada angin dan bagian atas kereta dapat dibuka sesuai permintaan Sultan. Kereta Kencana Singobarong mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu bentuk fisik. Singobarong biasanya digambarkan dengan bentuk yang menyerupai singa, tetapi dengan elemen-elemen fantastis dan hibrid. Ia memiliki tubuh yang besar, kepala yang besar dengan ekspresi yang garang serta gigi yang tajam. Ornamen dan hiasan Singobarong sering dihiasi dengan berbagai ornamen yang kaya, termasuk ukiran, cat berwarna cerah, dan aksesoris seperti kain atau bulu. Hiasan ini menambahkan kesan megah dengan anggun dan sosoknya. Warna cerah, warna-warna yang digunakan pada Singobarong biasanya cerah dan mencolok seperti merah, kuning, dan hijau. Warna-warna ini melambangkan keberanian, kekuatan, dan semangat. Gerakan dalam pertunjukan Singobarong biasanya ditambah dengan gerakan yang dinamis dan energik. Gerakan ini mencerminkan kekuatan dan keagungan serta kali diiringi dengan musik tradisional. Simbol spiritual Singobarong memiliki makna spiritual yang dalam. Ia dianggap sebagai pelindung dan simbol keberanian dan sering kali diasosiasikan dengan kekuatan dan perlindungan hal-hal yang negatif. Kereta Kencana pada Pakis Nagaliman. Pakis Nagaliman adalah makhluk hibrid yang aneh, memiliki kepala naga, belalai dan badan gajah, bersayap burung pemangsa, dan melilit senjata tradisional berupa cakra trisula. Sosok ini mirip dengan Lembuswana, makhluk mitos dari Pulau Kalimantan yang juga memiliki kepala naga. Masyarakat Kalimantan percaya bahwa sosok ini menjaga Sungai Mahakam. Paksi Nagaliman ada juga di Keraton Kasuhunan Surakarta. Bedanya bahwa Paksi Nagaliman ini ada di Cirebon. Paksi Nagaliman memiliki simbol-simbol kuat yang berpengaruh pada masyarakat, termasuk simbol kekuatan burung pemangsa, gajah, dan naga. Sosok ini adalah kombinasi dari kekuatan yang mampu melindungi keraton dari ancaman. Kereta Kencana Paksi Nagaliman peninggalan Sultan Gunung Jati digunakan dalam upacara tertentu dan ditarik oleh 6 kuda putih. Kereta ini sangat sakral dan hanya boleh ditarik oleh orang asli Gunung Jati. Hibriditas pada Paksi Nagaliman. Hibriditas adalah proses terjadinya kawin silang antara etnis satu dengan lainnya yang berbeda jenis dan konteksnya. Hibriditas pada wilayah kebudayaan artinya ada perpaduan kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, dengan atau tidak sengaja sehingga lambat laun terbentuk kebudayaan baru hasil dari hibriditas tersebut. Contoh akulturasi pada kebudayaan Cirebon yang merupakan kawin silang dari kebudayaan Jawa, Islam, Hindu, dan Konghucu. Pada makhluk hidup, hibriditas dilakukan dengan tujuan menghasilkan keturunan yang sempurna dan unggulan. Itulah kenapa di bidang pertanian diupayakan perkawinan silang tersebut sehingga mendapatkan bibit-bibit unggul hasil hibridasi. Contoh kelapa hibrid, padi hibrid, atau lainnya. Begitu pula dengan hewan kawin silang dilakukan untuk memperkaya varietas dari spesies tertentu, sehingga satu spesies bisa menghasilkan varietas unggul dan baru. Contoh pada hewan anjing, kucing, kuda, sapi, burung, dan lainnya. Hibriditas pada konteks kebudayaan Cirebon dipresentasikan oleh imajinasi tradisional Paksi Nagaliman yang merupakan kawin silang antara paksi, burung, dan naga ular, dan liman, gajah, dan secara historis merupakan akulturasi kebudayaan Islam, burung atau buruk, Tiongkok, naga, dan Hindu, gajah. Hibriditas ini sebagai simbol harmonisasi masyarakat Cirebon, meskipun secara historis mereka merupakan masyarakat yang terpengaruh oleh multikultur atau berbagai kebudayaan. Hibriditas Paksi Nagaliman merupakan bentuk representasi dari multikulturalisme yang terjadi di Cirebon. Makna simbol paksi. Paksi merupakan hewan yang bisa terbang dan bebas pergi kemana saja. Berarti hewan yang senang berkelana, pergi kemana saja secara bebas dan berupaya mencari sesuatu yang bersifat baru dan berpetualang.
mencari esensi kehidupan, belajar mencari pengetahuan seluas-luasnya tanpa batas. Karakteristik paksa ini merupakan memiliki oleh seorang manusia dengan menjalani kehidupan manusia yang baik adalah yang tidak pernah puas dengan kepercayaan yang telah ada dalam dimilikinya. Namun harus terus berupaya menjelajah dan mengekspresikan sendi-sendi kehidupan yang masih berupa misteri dan belum diketahui secara lahir dan batin. Persis seperti seekor elang yang mampu terbang ke semua arah tanpa ada rasa yang ditakuti dengan perasaan yang lapang. Manusia harus memiliki tekad untuk maju progresif dalam mencari sesuatu yang masih tersembunyi dan belum diketahui secara umum. Sehingga rajin belajar dan berpetualang merupakan karakteristik yang harus diimplementasikan pada masyarakat Cirebon mulai dari sultan hingga rakyat biasa. Itulah nilai-nilai simbolis yang ingin disampaikan diterapkan oleh keraton kepada rakyatnya sehingga Cirebon dipenuhi oleh manusia-manusia cendekia. Makna simbolis naga. Naga adalah sosok ular raksasa merupakan makhluk dengan tubuh yang tanpa tungkai atau lengan layaknya binatang lain. Namun dengan kondisi seperti itu, ular naga masih mampu berupaya untuk menjadi makhluk yang kuat dan ditakuti keberadaannya. Naga atau ular ini menurut Sultan merupakan simbol kekuatan dan ketidakputusasaan. Naga merupakan simbol optimis dan kepercayaan diri. Seekor naga merupakan cermin karakter manusia yang penuh ketabahan sekaligus ketangguhan. Naga meskipun hanya memiliki anggota tubuh tidak sempurna tapi masih mampu berusaha dan tanpa kenal menyerah untuk menjalani kehidupan dan menjalani panutan. Dihormati, disegani, dan ditakuti. Itulah karakter yang harus dimiliki oleh manusia seutuhnya. Tidak boleh menyerah dan pesimis, harus penuh kepercayaan diri dan optimistik meskipun memiliki berbagai kekurangan. Karakteristik seperti naga itu yang ingin dicapai oleh civitas keraton yang kemudian diturunkan dan disebar ke seluruh rakyatnya. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, rakyat Cirebon melakukan dengan penuh percaya diri dan optimis dalam menghadapi tantangan zaman ataupun rintangan perbedaan. Karakter optimis ini penting dimiliki oleh masyarakat Cirebon. Makna simbolis liman. Liman berarti seekor makhluk yang gagah, perkasa, kuat, bertubuh besar, dan berkuasa. Hampir tidak memiliki tandingan dalam konteks fisik dan kekuatan. Gajah merupakan sosok tinggi besar dan kuat, karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam hal ini sultan, sehingga siap menghadapi musuh dan menjalankan kepemimpinan dengan keperkasaannya. Namun sisi simbolisnya adalah bahwa meskipun semua keunggulan ada dalam dirinya, liman atau gajah tidak boleh menunjukkan sikap angkuh dan pongah atau tinggi hati. Karena itu liman merupakan simbol dari kearifan, rendah hati, keluasan, toleransi, kekuatan, dan kebijaksanaan. Seorang manusia harus memiliki sifat seperti liman, tidak pernah angkuh dan selalu menerima perbedaan atau toleran. Liman merupakan sosok yang karismatik dan bijaksana meskipun semua kekuasaan ada dalam dirinya. Itulah sifat manusia termasuk seorang sultan yang paripurna sehingga mampu menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan disegani. Seorang manusia tidak boleh menunjukkan kekuatan dan keperkasaannya dalam konteks kesombongan atau keangkuhan, meskipun segala keunggulan ada padanya. Karakter liman harus terimplementasi pada rakyat Cirebon karena semua kebaikan berasal dari kearifan, kebijaksanaan, dan diri masing-masing. Ciri-ciri dan keunikan pada naga liman. Bentuk fisik, paksi naga liman memiliki bentuk yang unik, menggabungkan elemen dari berbagai hewan. Ia bisa digambarkan dengan tubuh yang kuat dan kokoh, mirip dengan hewan yang biasa ditunggangi seperti kuda atau gajah, tetapi dengan tambahan sayap yang menunjukkan kemampuannya untuk terbang. Sayap, salah satu ciri khas dari paksi naga liman adalah sayapnya yang besar dan kuat, mirip dengan sayap burung. Ia menunjukkan bahwa makhluk ini tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk terbang, melambangkan kebebasan dan pertualangan. Tungkai dan kuku. Tungkai depan paksi naga liman dilengkapi dengan sepasang sayap, sementara tungkai belakang memiliki kuku tajam yang menyerupai hewan pemangsa. Ini menambahkan kesan bahwa makhluk ini adalah kombinasi dari kekuatan keagungan. Ekor paksi naga liman ditutupi dengan rambut lebat mirip dengan ekor kuda yang memberikan kesan megah dan anggun. Ekor ini juga melambangkan kekuatan dan keindahan. Hiasan paksi naga liman sering dihiasi dengan ornamen yang kaya, termasuk mahkota dan hiasan pada telinga, yang menunjukkan status dan kekuasaan. Hiasan ini juga mencerminkan pengaruh budaya yang beragam. Sejarah asal-usul dan pembuatan oleh Pangeran Losari. Paksi naga liman diyakini berasal dari tradisi dan mitologi yang berkembang di Cirebon.
Pembuatan vaksin naga 5 dilakukan oleh Pangeran Losari, seorang tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Cirebon. Asal-usul vaksin naga 5 merupakan simbol akulturasi budaya yang terjadi di Cirebon, menggabungkan elemen-elemen dari kebudayaan Islam, Hindu, dan Tiongkok. Pangeran Losari menciptakan vaksin naga 5 sebagai representasi dari kekuatan dengan kebijaksanaan, serta sebagai simbol identitas budaya Cirebon. Pembuatan vaksin naga 5 melibatkan seni ukir dan kerajinan tangan yang tinggi. Para seniman dan pengrajin akan bekerjasama untuk menciptakan artefak ini yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga sebagai karya seni yang indah. Simbolisme, makna filosofi dan simbolisme multikulturalisme. Makna filosofis, vaksin naga 5 melambangkan 3 dunia. Dunia atas vaksi yang merepresentasikan spiritualitas dan pencarian pengetahuan. Dunia bawah naga yang mencerminkan imajinasi dan ketahanan. Dan dunia tengah liman yang menunjukkan realitas dan kebijaksanaan. Ini menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual, mental, dan fisik dalam kehidupan. Yang kedua adalah simbol multikularisme. Vaksin naga 5 adalah contoh nyata dari multikulturalisme di Cirebon. Ia menggabungkan elemen-elemen dari berbagai budaya termasuk pengaruh Islam, Hindu, dan Tiongkok. Hal ini mencerminkan keragaman budaya yang ada di masyarakat Cirebon dan menunjukkan bagaimana berbagai tradisi dapat saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Yang ketiga, pesan moral. Melalui simbolisme vaksin naga 5, masyarakat diajarkan untuk memiliki karakter yang kuat, optimis, dan penuh semangat dan menghadapi tantangan. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Perbandingan antara kedua kereta kencana. Kesamaan fungsi dan peran dalam budaya Cirebon, simbol kekuasaan, baik vaksin naga 5 maupun Sungai Barong lainnya di Cirebon berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Kereta kencana digunakan oleh para sultan dan pejabat kerajaan sebagai sarana transportasi resmi, mencerminkan keduanya mereka dalam masyarakat, upacara, dan ritual. Kedua jenis kereta ini memiliki peran penting dalam berbagai upacara dan ritual kerajaan. Mereka sering menggunakan dalam prosesi resmi seperti pernikahan, pelantikan, dan perayaan hari besar yang menunjukkan pentingnya tradisi dalam kehidupan masyarakat Cirebon. Warisan budaya. Vaksin naga 5 dan kereta kencana lainnya merupakan bagian dari warisan budaya yang kaya di Cirebon. Keduanya mencerminkan nilai-nilai estetika seni dan kerajinan tangan yang tinggi, serta menjadi simbol identitas budaya masyarakat Cirebon. Perbedaan simbolisme dan desain masing-masing kereta. Simbolisme. Vaksin naga 5 mengandung simbolisme yang lebih kompleks, menggabungkan elemen dari berbagai budaya Islam, Hindu, dan Tiongkok, dan melambangkan keseimbangan antara dunia spiritual dan dunia nyata. Ia juga merepresentasikan karakteristik seperti kekuatan, kebijaksanaan, dan kebebasan. Kereta kencana 5 meskipun juga simbol kekuasaan, kereta kencana 5 mungkin tidak simbolis yang sekompleks vaksin naga 5. Mereka lebih fokus pada status sosial dan fungsi sebagai alat transportasi resmi dalam konteks kerajaan. Desain vaksin naga 5 memiliki desain yang unik dan hibrid, menghubungkan elemen dari berbagai hewan, naga, gajah, burung, dengan ornamen yang kaya seperti mahkota dan hiasan pada telinga. Desain ini mencerminkan kekayaan budaya dan seni yang ada di Cirebon. Kereta kencana lainnya, meskipun juga dihiasi dengan indah, desain kereta kencana lainnya mungkin lebih konvensional dan mengikuti pola yang lebih tradisional. Mereka biasanya memiliki bentuk yang lebih sederhana dibandingkan dengan vaksin naga 5 dengan fokus pada kegunaan dan kemewahan yang lebih klasik. Nilai-nilai budaya. Akulturasi budaya, pengaruh budaya Islam, Tiongkok, dan Hindu dalam desain kereta. Pengaruh budaya Islam, simbolisme dan ornamen. Desain kereta terutama vaksin naga 5 mencerminkan pengaruh budaya Islam yang kuat seperti penggunaan ornamen geometris dan kaligrafi yang sering ditemukan dalam seni Islam. Elemen ini tidak hanya menambahkan keindahan visual, tapi juga mengandung makna spiritual yang dalam mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam masyarakat Cirebon. Pengaruh budaya Tiongkok, estetika dan bentuk. Elemen desain yang terinspirasi dari budaya Tiongkok dapat dilihat dalam bentuk dan hiasan kereta seperti penggunaan naga seperti simbol kekuasaan dan keberuntungan. Naga dalam desain vaksin naga 5 misalnya menunjukkan pengaruh Tiongkok yang mengangkatkan makhluk mistis dan kekuasaan dan perlindungan.
pengaruh budaya Hindu, mitologi dan simbolis desain kereta juga dipengaruhi oleh mitologi Hindu yang terlibat dalam penggunaan simbol-simbol yang berkaitan dengan dewa-dewi dan konsep spiritualis. Elemen ini menambah dimensi religius pada kereta, mencerminkan kepercayaan masyarakat Cirebon yang mengintegrasikan nilai-nilai Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan pelestarian, pentingnya melestarikan warisan budaya, identitas budaya. Melestarikan budaya seperti kereta kencana dan simbol sangat penting untuk menjaga identitas budaya masyarakat Cirebon. Warisan ini menjadi pengingat akan sejarah dan tradisi yang membentuk karakteristik masyarakat serta memberikan kebanggaan dan ketertarikan terhadap budaya lokal. Pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang warisan budaya harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Melalui program-program pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat memahami nilai-nilai terkandung dalam warisan budaya mereka serta pentingnya menjaga dan melestarikan untuk masa depan. Pelestarian melalui seni dan tradisi. Pelestarian warisan budaya yang dapat dilakukan melalui seni dan tradisi seperti pertunjukan seni, festival, dan pameran. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan warisan budaya kepada masyarakat luas, tetapi juga mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam pelestarian budaya mereka. Dampak sosial dan ekonomi. Melestarikan warisan budaya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai budaya, masyarakat dapat menarik wisatawan yang ingin belajar tentang budaya Cirebon yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian lokal. Kesimpulan, kedua kereta kencana khususnya Paksi Naga Liman berfungsi sebagai simbol penting dari budaya dan sejarah Cirebon. Mereka tidak hanya merepresentasikan keindahan seni dan desain yang terpengaruh oleh akulturasi budaya Islam, Tiongkok, dan Hindu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan identitas masyarakat Cirebon. Karena kereta kencana ini menjadi pengingat akan warisan sejarah yang kaya dan beragam serta peran pentingnya dalam bentuk karakter dan tradisi masyarakat lokal. Diharapkan agar pelestarian dan pengenalan lebih lanjut tentang warisan budaya Cirebon termasuk kereta kencana dapat terus didorong melalui pendidikan, program pelatihan dan kegiatan seni budaya. Generasi muda dapat lebih memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Cirebon untuk generasi mendatang, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada dosen Pak Heri Prayoga MPD. Semoga selalu sehat dan bisa membimbing mahasiswa tentang mengenai sejarah Cirebon Studies ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.